Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Pada saat ini kita berada di penghujung tahun 2023 Masehi. Kita akan beberapa hari lagi akan memasuki tahun baru 2024. Dengan bertambahnya tahun, bertambah pula usia kita. Tapi pada hakikatnya usia kita berkurang. Kalau sudah usia kita ini berkurang, otomatis dekat dengan yang namanya apa Pak? Kematian. Atau pas mati itu pasti terjadi. Oleh karenanya di dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Hasr. Di situ dijelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi yang dipanggil itu
orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, tidak. Bukan ya ayyuhalladzina kafaru, tidak. Tetapi yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil orang iman. Ini ayat khusus memanggil orang yang beriman. Orang yang beriman ini dikatakan beriman ada 3 aspek nilai-nilai keimanan. Tidak hanya sekedar iman, tapi lisannya iman, hatinya iman, perbuatannya iman. Kalau lisannya iman, hatinya tidak beriman, itu keimanannya belum sempurna. Begitu juga sebaliknya, kalau hatinya iman, tapi perbuatannya tidak beriman, berarti imannya belum sempurna. Maka dari itu, 3 aspek nilai keimanan ini harus ada pada diri kita. Lisane yo iman, atine juga iman, perbuatannya juga iman. Konsekuensi dari 3 aspek ini, lisannya iman, otomatis konsekuensinya lisannya harus difungsikan yang baik. Difungsikan untuk membaca sholawat, membaca Al-Quran, zikir, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang manfaat, dan menghindari ucapan-ucapan yang tidak manfaat. Apa ucapan yang tidak manfaat? Lisan ucapan yang tidak manfaat itu apa? Apa? Riba, namimah, al-yaminul ghamus, mencela orang, ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Itu ditinggalkan. Diganti dengan yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Zikir, baca sholawat, baca Al-Quran, membaca asmaul husna, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang ada hubungannya dengan lisan. Tapi yang ada hubungannya dengan hati juga seperti itu. Konsekuensinya menghilangkan hatinya harus baik. Apa hati yang baik itu? Sabar, ridho, ya, itu hati yang baik. Nah, hati yang tidak baik, apa hati yang tidak baik itu? Hasud, dengki, iri hati, riya, macam-macam. Itu konsekuensinya bagi hati yang iman. Begitu juga perbuatannya juga menunjukkan perbuatan yang iman. Apa perbuatan yang iman, Pak? Sholat, apa? Baca sholawat, menolong orang lain. Apa toh? Sedekah. Itu intinya apa? Intinya 3 aspek ini harus kita perjuangkan. 3 aspek ini, 3 hal itu, lisane, hatinya, perbuatannya, ini harus diupayakan beriman. Sehingga dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Wong-wong sing iman. Apa kelanjutan daripada ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wong sing iman. Takwalah kepada Allah. Disuruh takwa.
Takwa itu secara bahasa wako, yaki, wikoyatan. Secara bahasa. Secara istilah intisalu awamiri wajtinabun nawahi. Secara bahasa. Di samping disuruh oleh Allah iman, yang yang kelanjutannya disuruh untuk takwa. Takwa itu apa yang diperintah Allah dijalankan, apa yang dilarang ditinggalkan. Selanjutnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kita ini mempersiapkan amal untuk hari esok, untuk hari apa? Untuk akhirat. Hendaklah diri kita ini mempersiapkan amal untuk kita kembali di akhirat. Disuruh mempersiapkan amal. Kenapa? Karena kita ini kalau sudah kembali, kalau tidak punya bekal, kalau tidak punya amal, kalau tidak punya amal perbuatan yang baik, maka kehidupan kita di alam barzakh itu tidak menyenangkan. Jadi kita hidup itu pertama alam ruh, kemudian masuk di alam rahim, kemudian sekarang masuk di alam dunia. Sudah 3 alam ini sudah kita alami. Alam ruh sudah, alam rahim sudah, kemudian alam dunia. Nah, di dunia ini yang menentukan sukses dan tidaknya ketika kita kembali oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, minallah, ilallah, kemudian ma'allah, lillah. Ada 4 hal yang harus kita ingat-ingat. Minallah, kita dari Allah. Kita dari Allah. Kemudian yang nomor 2, ilallah, menuju Allah. Kemudian yang nomor 3, ma'allah, bersama Allah dalam segala aktivitas kita. Kemudian yang terakhir, lillah, semuanya itu adalah untuk Allah. Makanya ketika kita berdoa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Jadi di dalam Al-Quran itu kita diingatkan apa bekal yang kita persiapkan ketika kita kembali di hadapan Allah. Karena usia kita ini semakin hari semakin berkurang. Mati pasti. Gak mungkin mati gak pasti. Bapaknya Pak To sudah meninggalkan, buyutnya sudah meninggalkan, atasnya sudah meninggal. Berarti satu ketika nanti juga Pak To ikut menyusul meninggal. Makanya kita harus ada persiapan. Makanya di dalam hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan al-kayyis mendana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Al-kayyis orang yang cerdas, orang sing pinter, orang yang berpikir jenius, orang yang cerdas, orang yang pinter. Apa itu orang yang pinter itu? Mendana nafsahu, orang yang pinter mengevaluasi dirinya. Orang yang mampu mengevaluasi dirinya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, 2 jam, 3 jam, sampai 24 jam.
itu adalah orang yang cerdas, sehingga ketika dia mengevaluasi dirinya, mulai dari kita bangun tidur, apa yang dilakukan waktu bangun tidur tadi? Berdoa enggak? Setelah tidur, apa yang dilakukan apa? Tidur, bangun tidur malam, sholat. Setelah sholat, berdoa, kemudian ke masjid. Setelah ke masjid, istighosah sampai selesai. Itu dievaluasi. Ketika kita mengevaluasi, meneliti amal dan perbuatan kita, zahir dan batin, zahire dievaluasi. Oh, aku iki ambek wong ya apa? Oh, saya ini masih punya salah dengan orang lain ya, dengan keluarga, dengan tetangga. Lalu dengan Allah, hablum minallah gimana? Hubungan secara vertikal pada Allah. Di tahun 2023 ini penghujung tahun, mulai dari dulu Januari sampai sekarang Desember dihitung. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengevaluasi setiap detik, setiap saat, baik hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesama manusia, baik secara zahir maupun secara batin. Zikirnya gimana, istiqomahnya gimana, Senin Kemisnya gimana. Atau sudah puasa Senin Kemis? Sudah Senin Kemis? Alhamdulillah. Mulai kapan? 2 tahun ya. 2 tahun. Alhamdulillah. Senin Kemisnya. Nah, itu adalah hasil daripada evaluasi. Ketika evaluasinya itu baik, kurang baik, taubat. Ketika evaluasinya baik, ditingkatkan, diistiqomahkan, dan ditingkatkan. Ada peningkatan-peningkatan. Oh, wingi tahun 2023 baca sholawatnya 1000. Tahun 2024 dimulai ditingkatkan lagi. Ditingkatkan lagi, ditingkatkan lagi. Baca sholawatnya ditingkatkan, baca zikirnya ditingkatkan, baca Al-Qur'annya ditingkatkan, hablum minallah ditingkatkan, hablum minan nas ditingkatkan, perjuangannya ditingkatkan. Ya, perjuangannya ditingkatkan. Jadi al-qayyis mendana nafsahu, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengevaluasi diri. Ketika dia mengevaluasi ada kesalahan, cepat-cepat taubat. Cepat-cepat taubat. Jadi mampu mengevaluasi diri. Ketika ada kesalahan dengan Allah, dulu ada tiga syarat. Menyesal, kemudian berhenti melakukan kemaksiatan, menyesal dan berjanji tidak mengulang. Itu kalau ada kepada Allah. Kalau kepada sesama manusia ditambah satu lagi al-bara'ah. Ya, terbebas dari hak Adam. Dari sangkut paut yang ada hubungannya dengan sesama manusia. Nah, itu dilakukan kalau baik, diteruskan, mudawamah dan ditingkatkan. Karena apa? Karena tidak terlepas dari uji-ujian. Apa ujiannya Pak Mas? Ujiannya ketika istiqomah itu. Ya. 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 Hmm. 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 Hmm.
Ya, kelalaian. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Iya. Iya. Masya Allah. Iya. Hmm. Iya. Oke. Oke. Terima kasih penjelasannya dari Pak Kemas. Ya, itu tidak terlepas dari tantangan. Tantangan antara lain dari dalam, dari luar. Dalam adalah nafsu amarah. Dari luar iblis, jin dan manusia. Ya, memang diuji oleh Allah. Seberapa semangat untuk menghadapi berbagai macam ujian. Hidup ini adalah ujian. Setelah mati, selesai ujian. Makanya mati itu dikatakan tuhfatul mu'min al-maut. Hadiah, bonus orang yang mukmin, orang yang iman, baik laki maupun perempuan, hadiahnya mati. Kenapa kok hadiahnya mati? Gak mikir makan, sudah tidak mikir keluarga, sudah tidak mikir macam-macam, tinggal mendapatkan kebahagiaan karena bekalnya sudah cukup. Jadi al-qayyis man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengevaluasi diri, zahir dan batin. Baik hablum minallah maupun hablum minannas. Setelah setiap detik, setiap saat. Kalau ada kesalahan, mohon maaf dan taubat. Kalau ada kenikmatan, bersyukur. Kalau mampu menjalankan ibadah, bersyukur. Karena orang yang mampu menjalankan ibadah itu mendapatkan maunah. Pak Kemas, Pak To datang ke sini tidak bisa sendirinya, tapi petunjuk dari Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yang nomor dua, orang yang cerdas itu adalah orang yang beribadah, beramal untuk kehidupan setelah kematian. Makanya ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia tempat apa? Menanam, akhirat memanennya. Ibadah. Makanya Al-Quran mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Makanya sering kita bahas ada yang namanya ibadah makhluk dan ada yang namanya ibadah ghairu makhluk. Mulai dari kita mau tidur sampai tidur, bangun tidur itu dikatakan ibadah. Kemudian orang yang lemah, wal ajiz. Orang yang lemah adalah orang yang menuruti hawa nafsu. Ada yang namanya nafsu amarah. Ada yang namanya nafsu lawamah. Ada yang namanya nafsul mutmainnah. Nah, setiap detik, setiap saat, kapanpun dan dimanapun berada, setiap hembusan nafas, setiap detak jantung, nafsu amarah ini selalu menghalang-halangi. Kate sholat, males. Kate poso, males. Kate tahajud, males. Tapi nek tidur males enggak? Pak Iku, Pak Toh, tidur males enggak? Gak males kan tidur. Makan gak males, tidur gak males, lihat TV gak males, jalan-jalan gak males. Tapi nek dijak ngaji males, dijak istighosah males. Ya toh? Dijak zikir males. Itu
pekerjaannya, ciri-cirinya nafsul amarah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyatuhan nafsul wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim. Wa ma ubarri'un nafsi, aku tidak membiarkan nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu, nafsu amarah mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Illa ma rahima rabbi, kecuali mendapatkan rahmat Allah. Jadi ketika kita datang masjid dapat rahmat Allah, ketika bisa zikir dapat rahmat Allah, ketika bisa baca sholawat dapat rahmat Allah, kita menolong orang dapat rahmat Allah. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu dapat rahmat dari Allah, sehingga kita bersyukur dan berterima kasih. Nah, itu adalah orang yang lemah wal ajiz. Orang yang selalu menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu ini dituruti. Sehingga didominasi, dikuasai. Kalau sudah dikuasai nafsu, maka kalau sudah dikuasai nafsu akan menjadi budaknya nafsu. Kemudian yang nomor 2, orang yang lemah. Orang yang lemah yang nomor 2 adalah orang yang berangan-angan. Tamani, berangan-angan ingin menjadi orang yang baik, ingin masuk surga, ingin mendapatkan kebahagiaan, tapi tidak mau beramal. Berangan-angan toh. Sehingga apa? Sehingga tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak dia akan mendapatkan kesuksesan. Nah, itu adalah orang yang lemah. Orang yang cerdas 2 hal. Selalu mengevaluasi dan beribadah, beramal untuk kehidupan setelah kematian. Orang yang lemah menuruti nafsu amarah dan berangan-angan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, yang namanya tamanni. Makanya di dalam Al-Quran tadi diingatkan, wattaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Zahir dan batin Allah itu tahu. Jadi di penghujung tahun 2023 ini kita berusaha mengevaluasi diri, introspeksi diri. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, lakukanlah evaluasi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah amal perbuatanmu sebelum kamu dihitung oleh Allah ketika kita sudah kembali. Nah, di penghujung tahun 2023 ini kita mengevaluasi diri. Kemudian kita isi dengan 4 hal tadi. Minallah, ilallah, ma'allah, lillah. 4 hal ini. Dalam segala aktivitas kita, dalam segala ibadah kita, dalam segala apapun yang kita lakukan, 4 hal ini kita harus belajar. Kita ini dari Allah. Pak To hidup di dunia ini dulu minta kepada Allah enggak? Minta enggak? Enggak minta. Langsung ada Pak To. Dari Allah. Kemudian kehadiran kita ini untuk apa? Ilallah, menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah. Apa menuju kepada Allah itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menuju kepada Allah. Apapun yang kita lakukan itu tadi. Yang nomor 3 apa? Yang nomor 3 ma'allah. Ketika kita melakukan ibadah makruh maupun ghairu makruh, melakukan aktivitas itu adalah tidak terlepas dengan
pertolongan Allah. Jenengan ke masjid, pertolongan Allah. Jenengan bisa tidur, pertolongan Allah. Jenengan bisa duduk, pertolongan Allah. Bisa berdiri, pertolongan Allah. Bisa jalan, pertolongan Allah. Bisa mikir, pertolongan Allah. Melihat, pertolongan Allah. Nah, semuanya itu untuk apa? Lillah, untuk menuju kepada Allah. Jadi 3 hal ini, 4 hal ini harus kita ingat-ingat. Yang pertama, evaluasi. Setelah evaluasi, kalau ada kebaikan, ditingkatkan. Tapi kalau ada kesalahan, kita tobat. Kemudian diisi dengan 4 hal ini, ya toh, minallah, ilallah, ma'allah, lillah. Dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa mencapai kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Ada yang tanyakan? Pak Amirin? Silakan. Ini pakai Mas dulu. Ya. Ya. Al-Quran. Terus? Ya. Ya. Terus? Oke. Jadi di dalam Al-Quran tanda-tanda orang alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Orang yang takwa itu tanda-tandanya alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, memberikan sebagian rezeki dari Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, beriman pada Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi. Injil, Taurat, kemudian Zabur, kemudian apa lagi? Al-Quran. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Taurat kepada Nabi Musa. Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad. Al-Quran ini sebagai penyempurna kitab-kitab yang jauh. Nah, itu tanda-tandanya orang yang beriman itu harus seperti itu. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang bahagia itu orang yang takwa. Tanda-tandanya takwa itu tadi. Yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa? Berinfak. Ya, baik sunnah maupun wajib sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang terakhir tadi adalah beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Kalau sudah 4 hal itu tadi, ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang yang bahagia dunia dan akhirat. Sambung, monggo. Ya. 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 Prosesnya artinya kan pokoknya kitab ini adalah untuk umat. Setiap nabi-nabi itu diberikan pedoman, tujuannya pedoman ini diinformasikan kepada umatnya dalam rangka ibadah kepada Allah semuanya. Tapi untuk Nabi Muhammad ini penyempurna dari kitab-kitab dahulu. Ya, itu istilahnya diterangkan di dalam surat Al-Baqarah yang pertama tadi.
Orang yang bahagia adalah 4 hal tadi. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Oke. Ya. Dilihat di sejarah. Ada tahapan-tahapan tersendiri dari nabi-nabi. Ya. Monggo Pak Amirin, tanyakan silakan. Ya. Jadi wa qalilum min ibadish syakur. Maksudnya hanya sedikit orang yang bisa syukur dan syakur. Syukur lain dengan syakur. Kalau syakur itu dapat nikmat bersyukur, diuji yang tidak menyenangkan dia bersyukur. Kan berat. Misalnya Pak To dikasih sakit bersyukur, alhamdulillah. Hilang uangnya 100 juta, alhamdulillah. Yang mengambil Allah diuji. Karena uang 100 juta ini lebih baik diambil karena Pak To akan terjadi sesuatu, diselamatkan. Tapi syaratnya diambil 100 juta itu. Yang ngambil adalah Allah. Sehingga Pak To, alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya syakur. Dikasih uang 100 juta, terima kasih. Duit 100 juta diambil lagi, terima kasih. Qalilum min ibadiyah syakur. Sangat sedikit. Mengapa? Karena beratnya seperti itu. Tapi kalau syukur, nikmat-nikmat saja. Dikasih nikmat, alhamdulillah. Bisa jalan, alhamdulillah. Syukur. Tapi kalau syakur, diuji oleh Allah sesuatu yang menyenangkan, dia alhamdulillah. Ini tingkatan lebih tinggi lagi. Tapi kita berusaha belajar. Maksudnya belajar itu, nek Pak Amirin kehilangan dosa juta, alhamdulillah. Ya, sodako tidak usah mengantar, tapi ada yang mengambil, alhamdulillah. Kenapa kok seperti itu? Karena tahu Allah yang menggerakkan. La haula wala quwata illa billah. Mengantarkan Allah yang memberikan satu ujian-ujian seperti itu. Nah, itu namanya syakur. Kalau syukur nikmat-nikmat, tapi kalau syakur ujian yang berat dia tetap bersyukur. Itu adalah tingkatan-tingkatan orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, ada lagi? Ada pertanyaan? Ya kan? Ya. Jadi enak itu tingkatan orang biasa, gak enak tingkatan orang yang punya ilmu yang tinggi. Demikianlah, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad walhamdulillah alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.